sudah kita bicarakan. Nah, hari ini kita melakukan pertemuan untuk pra-observasi, untuk pra-supervisi yang nanti akan Ibu lakukan pada pembelajaran di dalam kelas ya Bu Berta. Nah Bu Berta, jadi adapun tujuan pertemuan kita pada hari ini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu. Nah, nanti pada waktu Ibu Berta melakukan pembelajaran, saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran di dalam kelas ya Bu Berta. Nah Bu Berta, saya juga akan melalui percakapan kita pada pagi hari ini, tujuannya adalah supaya Ibu nanti bisa lebih prepare nih Bu. Ya, jadi dengan percakapan ini nanti Ibu bisa lebih siap untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, seperti itu ya Bu Berta. Baik. Nah, Bu Berta, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Berta. Siap ya Bu Berta? Siap. Oke, yang pertama, menurut Ibu Berta, bagaimana dengan area pengembangan diri yang ingin Ibu Berta capai ataupun yang ingin Ibu Berta lakukan ketika nanti kita akan melakukan observasi ataupun supervisi di dalam kelas pembelajaran Ibu Berta? Oke. Pengembangan dari pembelajaran saya nanti itu Bu, ada dua hal. Yang pertama itu ada pengembangan secara pengetahuan dan ada pengembangan secara keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu tujuan dari pembelajaran saya adalah saya akan mengajak siswa-siswa itu untuk mampu menjelaskan apa konsep dari bencana alam sendiri. Terus siswa-siswa juga mampu untuk mengidentifikasi nih contoh-contoh bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, yang ketiga itu tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa mampu menganalisis. Jadi menganalisis dari satu kejadian atau satu peristiwa fenomena bencana alam, khususnya kebakaran hutan yang ada di Indonesia, lebih spesifiknya itu di Kalimantan. Nah, itu ranah kegiatan atau pengembangan area yang akan saya kembangkan kepada siswa pada pengetahuannya Bu. Nah, sedangkan di dalam untuk keterampilannya ada kegiatan diskusi nanti yang mereka lakukan bersama kelompok-kelompok diskusi mereka untuk menganalisa satu artikel yang nanti akan saya bagikan. Nah, area pengembangan pembelajaran itu ada dua hal itu yang akan coba untuk saya lakukan Bu. Oke, baik Bu Berta. Berarti nanti Ibu Berta ketika nanti mengajar di dalam kelas, area pengetahuan di mana peserta didik mampu memahami tentang konsep-konsep bencana alam ya Bu Berta. Iya. Kemudian juga mengidentifikasi contoh-contoh, kemudian nanti melakukan analisis berikutnya. Iya. Dan di dalam area keterampilannya mereka akan dibuat di dalam kelompok-kelompok diskusi ya Bu Berta. Betul. Nanti mereka akan menganalisis satu artikel sesuai dengan apa yang Ibu Berta minta kepada setiap anak-anak murid di dalam kelompok mereka. Oke Bu Berta. Nah Bu Berta, kira-kira apa nih rancangan pembelajaran atau langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Nah, rancangan yang sudah saya coba untuk susun itu Bu ada 3 hal. Yang pertama itu saya mulai dulu dari strategi pembelajarannya. Nah, terus nanti model pembelajaran serta metode pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, strategi pembelajaran di sini itu akan mengacu kepada kompetensi berdiferensiasi. Nah, terus kompetensi berdiferensiasi itu akan saya kombinasikan dan akan dibubuhi di sana adalah peningkatan KSE-nya, kompetensi sosial emosionalnya. Nah, sedangkan untuk pengetahuan dan materi itu nanti akan bergulir di sana, akan diberikan serta pembagian kelompok. Sedangkan model yang akan saya lakukan, model pembelajaran nantinya itu adalah problem based learning. Nah, problem based learning yang akan coba untuk saya lakukan di kegiatan pembelajaran nanti. Nah, metode yang akan dipakai itu adalah yang pertama diskusi kelompok, terus ada nanti tanya jawab juga, yaitu umpan balik dari setiap sharing-sharing mereka, dan yang ketiga itu adalah penugasan.
Nah, 3 strategi rancangan saya coba untuk saya desain seperti itu. Oke, makasih Bu Berta. Berarti secara strategi pembelajaran nanti Ibu akan membuat kelompok belajar ya Bu ya, sesuai dengan diferensiasi kelompok masing-masing. Dan itu akan dikombin, akan Ibu kombinasikan dengan PSE ya Bu ya. Oke, pembelajaran sosial emosionalnya. Kemudian nanti ada model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning, dan nanti Ibu akan melakukan metode dengan kelompok, selain kelompok diskusi, tanya jawab dan seperti itu, dan ada penugasan terakhir. Baik Bu Berta. Nah Bu Berta, selain itu kira-kira media apa nih yang akan Ibu persiapkan di dalam kegiatan pembelajaran nanti? Medianya perangkat keras seperti biasa, ada komputer, mouse, dan LCD-nya. Terus nanti saya akan memberikan juga tayangan-tayangan gambar, Bu, gambar-gambar dalam bentuk slide-slide. Terus fotokopi dari artikel, saya akan memberikan artikel nanti PPT dan LKPTD-nya untuk penugasan. Oke, berarti nanti media yang akan Ibu persiapkan diantaranya adalah seperti komputer ya Bu. Kemudian nanti ada juga gambar-gambar. Ibu juga akan mempersiapkan beberapa artikel yang akan dianalisis nih Bu ya sama anak-anak. Kemudian juga ada slide PowerPoint ya Bu ya. Kemudian juga ada LKPD-nya. Baik Bu Berta. Nah, kira-kira kapan nih Bu kita akan melakukan kegiatan supervisi ataupun observasi ini? Ini kelas berapa? Kira-kira di jam berapa? Nanti itu akan dilaksanakan pada tanggal pada hari Senin Bu. Senin 4 Desember 2023 di jam pertama dan kedua, jam 1-2 di kelas 10-1. Berarti hari Senin besok nih Bu ya? Iya. Oke, di kelas 10 ya Bu ya? Iya, Di 10-1. jam pertama dan jam yang kedua. Baiklah Bu, nanti pada hari Senin saya akan kunjungi Ibu, saya akan masuk ke dalam kelas Ibu Berta nih. Saya akan mengamati jalannya pembelajaran di dalam kelas. Saya juga akan mencatat nih Bu, poin-poin apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian setelah itu nanti Bu, setelah observasi, setelah supervisi, nanti kita ketemu lagi nih Bu, ngobrol-ngobrol lanjutannya tentang pasca observasi. Baik. Oke, terima kasih Bu Berta. Baik, untuk terima waktunya. kasih Bu Siti. Oke, sampai ketemu lagi Bu Berta. Sampai ketemu Bu Siti. Selamat pagi. Selamat pagi. Buku itu benar-benar berharga dan jiwaku itu istimewa. Baik, hari ini kita akan next lanjutkan materi kita. Ada beberapa bagian yang kemarin agak tertunda ya, dan hari ini kita akan selesaikan satu persatu. Selamat sore Bu Berta. Selamat sore Bu Siti. Gimana nih keadaannya sore hari ini? Wah, luar biasa Bu Siti, lumayan semua nano-nano. Nano-nano. Kenapa tuh nano-nano? Aduh, di situ sukacitanya, di situ lelahnya ya. Capek ya, Bu, Karena ya? sudah tadi pagi sampai jam terakhir ya Bu mengajarnya. Iya, oke, tapi masih tetap bersemangat ya Bu? Semangat, Luar pasti tetap biasa. semangat. Ya. Bu Berta, ini kita lanjut lagi nih Bu ngobrolan kita. Iya, Kalau baik. tadi Ibu sudah melakukan supervisi nih Bu. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pasca supervisi ya Bu Berta. Nah, ini saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Berta ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas Ibu Berta tadi. Nah, Bu Berta, gimana tuh perasaannya ketika tadi di supervisi, ketika di observasi dalam kelas? Yang pertama sih satu kesempatan ya Bu, sungguh luar biasa untuk disupervisi dengan Ibu seperti itu. Nah, perasaannya berjalan dengan lancar Bu, perasaannya bahagia, sungguh bahagia seperti itu dan menyenangkan. Walaupun memang agak sedikit menegangkan Bu Siti. Apakah kehadiran saya? Enggak lah ya pastinya ya. Tapi secara keseluruhan itu sudah dapat berjalan dengan lancar. Oke, puji Tuhan. Bu Berta boleh ceritakan kembali nih area pengembangan yang tadi Ibu sudah lakukan nih di dalam kelas. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan sepanjang Ibu tadi sudah menjalankan pembelajaran di kelas Ibu Berta? Nah, kalau untuk area pengembangan itu ada beberapa hal Bu Siti. Oke. Untuk
perangkat pembelajaran itu kan sudah dibuat ya, sudah saya persiapkan dengan matang seperti itu sebelum saya masuk ke dalam proses pembelajaran, sebelum saya masuk ke dalam kelas untuk perangkat pembelajaran itu sudah ready, sudah siap seperti itu. Nah, langkah-langkah pembelajaran seperti yang kemarin ya percakapan kita pra supervisi ya Bu. Nah, itu sudah dari segi pengetahuan saya melihat para siswa itu sudah mampu nih Bu menjelaskan apa itu definisi dari bencana alam, dan mereka juga sudah mampu mengidentifikasi contoh-contoh bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, yang ketiga itu mereka sudah luar biasa untuk mengeksplor analisa mereka terhadap artikel yang sudah saya bagikan. Jadi mereka sudah luar biasa sungguh-sungguh. Nah, untuk area dari keterampilan sendiri itu kan memang penugasan produk. Tetapi setelah saya melihat hasil dari kegiatan diskusi kelompok itu sudah sungguh luar biasa, sudah bicara ke arah pengembangan yang sangat baik menurut saya. Oke, berarti menurut Bu Berta baik secara pengetahuan dan keterampilan sudah berhasil nih Bu ya? Iya. Iya, kira-kira Berhasil. persentasenya menurut Bu Berta ada di angka berapa nih? Nah, kalau misalnya sejauh ini Bu melihat perkembangan dari area pengembangan untuk kegiatan proses pembelajaran yang tadi sudah saya lakukan, kalau untuk bicara rentang presentasi itu sudah saya lakukan keberhasilan, tingkat keberhasilan itu sudah mencapai 70%, walaupun 30%-nya itu kurang maksimal untuk dilakukan. Masih ada 30% lagi yang 30%, kurang iya, maksimal. betul. Nah, apa nih Bu kira-kira menurut Bu Berta yang 30% ini? Dari proses maksimalannya itu. Oke, dari proses pembelajaran itu saya melihat yang pertama itu ada beberapa anak ya Bu, beberapa anak yang memang malas-malasan. Terus ada kurangnya keterlibatan mereka di dalam kelompok. Keterlibatan mereka berarti untuk area dalam mereka kurang aktif. Saya melihatnya kurang aktif dan kurang responsif. Kurang responsif ya Bu Berta. Jadi sebagian anak nih Bu, mereka masih kurang terlibat di dalam diskusi kelompoknya. Ada yang mungkin kelihatan seperti malas-malasan Bu Berta ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Berta, apa nih yang menyebabkan anak-anak di kelas Bu Berta itu mungkin mereka kelihatan tidak aktif atau mungkin mereka masih kurang responsif di dalam kelas Bu? Nah, kalau saya menganalisa untuk sejauh ini ya Bu, adanya sebuah kebutuhan sih Bu ya, kebutuhan dalam hal kebutuhan gaya belajarnya anak-anak yang berbeda-beda. Nah, itu sih analisa yang saya lihat tadi. Jadi kan bahwa gaya kebutuhan belajar anak itu kan Bu ada yang kinestetik, auditori, ada yang visual. Nah, di situ yang menjadi kendala atau permasalahan saya. Oke, berarti dari area kebutuhan anak-anak di dalam kelas yang berbeda-beda, gaya belajar mereka yang berbeda-beda, ada yang cenderungnya ke visual, ada yang juga cenderung ke kinestetik, kemudian juga ke auditori ya Bu Berta ya. Nah, kalau seperti ini nih Bu Berta, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan ke depan sehingga nanti pembelajaran itu bisa terakomodasi dan ketercapaian pembelajaran itu bisa lebih maksimal? Nah, saya dari permasalahan ini yang 30% belum maksimal untuk dicapai itu Bu, saya mencoba untuk merencanakan pemetaan. Jadi saya akan melakukan pemetaan kebutuhan khususnya untuk gaya belajar siswa. Itu Bu rencana saya. Nanti Ibu akan melakukan pemetaan kembali nih tentang kebutuhan daripada siswa peserta didik di kelas Ibu. Kira-kira gaya belajar mereka ini seperti apa? Oke, baik Bu Berta. Sehingga nanti yang 30% tadi itu bisa
nyampe jadi 100%. 100%, iya. Amin ya Bu Berta. Amin. Bu Berta kapan nih mau realisasikan rencana Bu Berta? Nah, rencananya memang ini kan sudah akhir semester ya Bu Iya, ya. Jadi saya akan melakukan pemetaan itu di awal semester Oke. 2 nanti tahun depan Bu. Oke, berarti di awal semester genap tahun depan nanti Ibu Berta akan membuat satu perencanaan yang baru ya Bu ya, terkait dengan hasil supervisi kita pada pagi hari Iya. ini. Oke, baik Bu Berta. Ya, sepertinya pembicaraan kita mengenai pasca observasi sampai di sini dulu Bu Berta ya. Terima kasih untuk jawabannya Bu Berta. Tetap semangat ya Bu Berta. Oke, Bu. Sampai ketemu lagi Bu Berta. Oke. Selamat sore Bu Berta. Selamat sore Bu Siti, terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya Bu. Oke.